Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tata tertib uji tulis berbasis komputer atau UTBK tahun 2024. Bagi teman-teman yang akan mengikuti UTBK per tanggal 30 April sampai dengan gelombang kedua sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, tentunya teman-teman wajib mengetahui tata tertib UTBK 2024 dari yang sebelum UTBK berlangsung, saat mengerjakan UTBK, dan sesudah mengerjakan UTBK. Berikut penjelasan lengkapnya. Untuk yang pertama, yaitu tata tertib sebelum UTBK berlangsung bagi teman-teman yang mengikuti UTBK. Yang pertama, tentunya peserta ujian sudah mengetahui ruang ujian dan lokasi ujian sehari sebelum ujian berlangsung. Makanya dari video saya sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara mengobservasi atau mencari ruang ujian, yaitu teman-teman siapkan 1 hari sebelum pelaksanaan atau jadwal UTBK teman-teman masing-masing, supaya ruang ujian dan lokasi ujian sudah teman-teman ketahui. Yang kedua, peserta harus membawa kartu tanda peserta, fotokopi ijazah SMA SMK sederajat yang sudah dilegalisasi atau surat keterangan sedang duduk di kelas 12 dari kepala sekolah yang dilengkapi dengan pas foto berwarna terbaru yang bersangkutan dan dibubuhi cap sekolah atau kartu identitas asli. Yang ketiga, peserta dilarang menggunakan kaos oblong atau t-shirt. Peserta harus bersepatu. Peserta harus datang ke lokasi ujian paling lambat 30 menit ya sebelum ujian dimulai. Peserta tidak diperbolehkan masuk ruang ujian sebelum ada tanda untuk memasuki ruang ujian. Peserta tidak diperbolehkan membawa daftar logaritma segala jenis kalkulator dan lain sebagainya. Peserta tidak diperbolehkan bekerja sama terkait pelaksanaan ujian dengan pihak manapun. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di tempat yang telah ditentukan. Peserta akan digeledah jika dianggap ada sesuatu hal yang mencurigakan. Peserta harus duduk di tempat yang sudah ditentukan sesuai dengan nomor peserta dan nomor meja. Tidak diperbolehkan menempati tempat duduk lain. Peserta meletakkan kartu tanda peserta ujian dengan foto menghadap ke atas. Peserta mengisi daftar hadir dengan menggunakan alat tulis yang telah disediakan. Dan peserta yang kehilangan kartu tanda peserta ujian harus segera melapor kepada pengawas ujian. Peserta masukkan nomor peserta dan NISN peserta sebagai PIN peserta, dan peserta melakukan latihan UTBK, di mana sebelum teman-teman mengerjakan soal akan ada simulasi bagaimana teman-teman nantinya akan mengerjakan soal yang sesungguhnya. Itu namanya yaitu latihan, karena sebelum teman-teman mengerjakan soal itu ada sesi latihannya ya, mengenalkan teman-teman dengan menu-menu untuk UTBK itu sendiri. Oke, yang kedua ini tata tertib saat mengerjakan UTBK ya teman-teman. Yang pertama itu peserta wajib membaca dengan seksama petunjuk pengerjaan ujian yang tersedia pada aplikasi. Peserta masukkan nomor PIN ya, nomor peserta dan PIN setelah pilih menu mulai ujian, di mana PIN nanti akan diinformasikan kepada peserta oleh pengawas ujian. Yang ketiga, peserta mengecek sesuai identitas yang tampil di layar perangkat dan klik pernyataan setuju. Peserta mengikuti petunjuk. Peserta mengerjakan soal sesuai dengan lama waktu pengerjaan. Peserta menjawab butir soal dengan cara memilih atau mengklik opsi jawaban menggunakan mouse. Peserta dapat mengubah pilihan jawaban dengan cara memilih atau mengklik pilihan jawaban lain yang dianggap benar. Maka nanti jawaban peserta akan otomatis terganti dengan pilihan yang terakhir. Peserta dapat mengidentifikasi kelengkapan jawaban pada daftar soal di sisi kiri layar monitor, di mana soal yang belum dijawab ditandai dengan kotak putih, yang sudah dikerjakan ditandai dengan kotak warna biru. Selama ujian berlangsung, peserta tidak diperbolehkan 1. Menanyakan jawaban ke siapapun, bekerja sama atau berkomunikasi dengan orang lain, ya, memberi dana atau menerima bantuan dalam jawab soal, memperlihatkan pekerjaan jawaban ke peserta lain, meninggalkan ruang ujian selama ujian berlangsung kecuali atas seizin pengawas ujian, menggantikan atau digantikan orang lain, dan menyalin serta merekam soal ujian menggunakan media apapun. Di mana apabila Anda melakukan kecurangan pada poin B9 yang tidak diperbolehkan,
maka peserta akan dicatat di dalam berita acara pelanggaran ujian. Yang ke-11, aplikasi UTBK akan berhenti secara otomatis ketika waktu tes berakhir dan peserta wajib klik tombol OK. Dan yang ke-12, peserta yang meninggalkan ruang ujian setelah menekan tombol memulai dan karena satu dan lain hal tidak kembali lagi ke ruang ujian hingga waktu ujian terakhir, dinyatakan telah selesai menempuh UTBK. Ya. Nah, itu tata tertib selama mengerjakan soal ya di UTBK. Nah, setelah teman-teman menyelesaikan UTBK, maka peserta memastikan kembali identitas dan jawaban yang telah diisikan sebelum klik tombol selesai ujian. Peserta tidak diperbolehkan meneruskan pekerjaan serta tetap duduk di tempat pada saat bel tanda waktu ujian berakhir berbunyi. Dan yang ketiga, peserta dapat meninggalkan tempat setelah diberi instruksi oleh pengawas ujian. Artinya, nanti pengawas ujian akan menginstruksikan. Teman-teman silahkan ikuti panduannya ya. Nah, segala pelanggaran terhadap tata tertib akan mengakibatkan ujian yang diikuti peserta dibatalkan. Jadi inilah 3 poin penting yang nantinya teman-teman harus ikuti ya terkait pelaksanaan UTBK SNBT. Tadi sudah dijelaskan terkait outfit ya, terkait berkas dan bagaimana pengerjaan nantinya secara garis besar sudah dijabarkan pada video ini. Tentunya silahkan pada saat pelaksanaan UTBK teman-teman mengikuti instruksi daripada pengawas ujian di ruang teman-teman masing-masing. Demikian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video official 1, 2, dan 3 channelnya tentang pendidikan, tutorial, dan data. Salam data, salam literasi.